tulisan yang kita sampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk bagian dari rekomendasi beliau, sudah ada kesaksian-kesaksian masyarakat yang menjadi korban dari operasional kredit Bapak Bestari. Nah, seperti yang sudah kita katakan tadi, ya kita semampu mungkin bersama mereka ikut untuk menyatukan tekad dengan cara yang pertama, Rocky tadi sudah katakan, tetap proses menggalang kekuatan itu terus seperti sudah kami rencanakan juga akan ada aksi berikutnya. Tapi sekarang juga kami disibukkan untuk membuat surat ke Presiden dengan mengumpulkan tanda tangan dari berbagai pimpinan gereja juga kelompok-kelompok. Itu semua adalah bagian dari perjuangan kami bersama dengan masyarakat korban yang ikut serta di dalamnya. Jadi untuk seterusnya kami tetap bersama dengan mereka bagaimanapun. Ini adalah menjadi ujung tombak dari perjuangan kita karena mereka betul merasakan apa yang menjadi dampak yang sungguh menyakitkan dari operasional kredit Bapak Bestari dan kepada Bapak yang datang masuk baru untuk melakukan. Penting kita sosialisasikan. Jadi kita sudah membuat sosialisasi kepada masyarakat dan mereka kita dukung untuk mengawasi di lokasi, di mana operasional TPL selama ini ikut atau katakanlah juga dengan security-nya, dengan masyarakat setempat juga. Jadi yang pertama itu ya kita ikut bersama dengan masyarakat bahwa ini sekarang perusahaan ini ditutup begitu. Yang pertama itu harus tahu dulu, sepaham dulu begitu, bahwa sedang ditutup. Jangan-jangan ada orang yang mengatakan sekarang saya tidak tahu, kan gitu. Maka kita awasi begitu. Saya ikut mengawasi dan seperti di kampung siapa sudah lihat ada spanduk yang mengatakan bahwa operasional PT Bapak Bestari sedang dihentikan melalui surat Kementerian Kehutanan dan surat Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Sumatera Utara. Kita ikut mengawasi, kita ikut berjuang bersama dengan mereka, itu yang pertama. Sambil terus mengupayakan ke pemerintah seperti yang sudah kami sampaikan tadi surat itu. Nah, kalau itu tidak sampai katakanlah menemukan titik terang di akhir tahun ini, kita akan rancang lagi seperti yang sudah disampaikan oleh Rocky tadi. Ini sebenarnya momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi. Jadi jangan seolah-olah ini dianggap hanya tuntutan sekber, tapi sebenarnya pemerintah yang harus mengevaluasi dirinya dulu terlebih dahulu. Dan kupikir kalau alasan investasi, kemudian ke depan kalau TPL ditutup, ini akan mencederai proses investasi. Saya pikir dunia sudah sepakat investasi adalah investasi yang berkelanjutan, bukan investasi yang seperti ini. Nah, dua kata itu yang sering kita muncul misalkan, dan itu terbukti misalkan dulu waktu Togu Semarang berjalan dari Toba ke Jakarta. Apa yang dikatakan Joko Widodo? Pabrik ini adalah pabrik yang terbuka, dimiliki oleh investasi asing. Kalau kita tutup bisa jadi akan berdampak pada investasi yang akan datang. Tapi kupikir kita juga harus selektif melihat investasi, bukan seperti TPL yang hari ini telah terbukti menyebabkan korban jiwa dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin menjawab dari apa pertanyaannya Abang tadi. Diskursus itu mulai kami lakukan, tapi belum kami spesifikkan akan kapan melakukan gugatan-gugatan itu. Walaupun Pak Lamsi yang beberapa kali melihat di grup, ya kita harus meminta pertanggungjawaban atas meninggalnya beberapa orang, bahkan ribuan orang akibat kehadiran perusahaan itu. Dan data itu yang kami temukan itu kupikir cukup sebagai bukti bagi kami untuk melakukan gugatan ini. Tapi sepertinya bukan dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat seperti yang bilang tadi, aksi massa di depan istana. Itu yang sedang kita pikirkan, aksi massa, surat sudah masuk dan aksi massa. Itu yang kita tunggu. Terima kasih. Kami dari pihak Sekretariat Bersama Gerakan Komunis untuk Keadilan Ekologis di Sumatera Utara sampai saat ini masih berjuang agar kami tetap berpikir positif terhadap pemerintah. Berjuang. Mengapa? Karena kami masih melihat pernyataan pemerintah itu belum punya power yang sungguh kuat, ya. Baik itu dengan mengatakan penghentian sementara, juga yang kedua itu dengan menyebut beberapa perusahaan, apalagi ada tadi yang langsung dicabut, ada yang masih harus diaudit dan evaluasi total.
Ini justru kami lihat tantangan yang mengaburkan perjuangan kami. Sebab fokus kami itu adalah tutup permanen TPL. Walaupun kami tidak menutup mata terhadap berbagai perusahaan selain TPL yang juga dalang dari bencana yang baru saja terjadi di Provinsi Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Jadi kami tetap fokus walaupun kami lihat yang pertama itu memang ada kesan bahwa pemerintah mengaburkan fokus perjuangan kami. Dan yang kedua, kami berjuang tetap untuk positif menanggapi pernyataan-pernyataan dari pemerintah, baik itu menghentikan secara sementara operasional PT Toba Pap Lestari melalui 2 surat tadi. Yang pertama dari Kementerian Kehutanan dan kemudian dari Dinas KLHK Provinsi Sumatera Utara. Dan kami semakin yakin bahwa dengan terjadinya bencana alam ini, kita mesti merawat alam. Kita tidak menginginkan lagi bencana alam bahkan yang lebih besar, yang lebih gawat, lebih berbahaya terjadi lagi karena keserakahan manusia. Itu yang boleh kami sampaikan. Master, soal surat rekomendasi. Katakan kami berjuang untuk berpikir positif kepada pemerintah. Kami belum berani mengatakan bahwa gubernur pembohong. Karena beliau tuliskan kok di status akun media sosialnya di Facebook bahwa beliau dengan mendengarkan statement dari masyarakat di beberapa kabupaten yang bersinggungan dengan konsesi PT Toba Pap Lestari, beliau semakin yakin untuk menerbitkan surat rekomendasi tutup TPL, dan beliau katakan sudah yakin menerbitkan itu, tetapi kita belum menerima dokumen tertulisnya, begitu. Itu sehingga kita di satu sisi dengan membaca status beliau di akun medsos itu, di Facebook itu, ya kita positif lah begitu. Tapi bahwa kita belum menerima dokumen tertulisnya, rada-radanya belum berani kita mengatakan bahwa gubernur tidak pembohong. Mudah-mudahan benar bukan pembohong, kan begitu. Itu dari pihak kita, Sekretariat Bersama Gerakan Komunis untuk Keadilan Ekologis di Sumatera Utara. Mari kita, seperti yang kita tahu 25 November yang lalu bencana cukup banyak melanda Sumatera Utara. Tapi kalau bisa dikategorikan yang paling parah adalah Sumatera bagian barat. Dan ada 6 kabupaten dalam identifikasi kita yang mengalami bencana yang cukup parah ini. Tapteng, Tapsel, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Pakpak Barat, dan Sidempuan. Nah, kami melihat akar penyebab bencana ekologi yang terjadi 25 November yang lalu, akar masalahnya adalah di pemerintah. Tata kelola kebijakan sumber daya alam kita memang bermasalah sampai hari ini. Bahkan kami terkesan melihat ada proses pembiaran yang sudah sistematis dilakukan oleh pemerintah. Buktinya di lapangan saat terjadi banjir, bagaimana kita lihat gelondongan kayu terbawa arus oleh arus banjir. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, perusahaan-perusahaan yang mendapatkan izin dari pemerintah itu juga harus dimintai pertanggungjawabannya. Nah, kami menduga salah satu perusahaan yang berkontribusi besar terhadap bencana ini adalah Toba Pap Lestari. Karena dari 12 kabupaten konsesi mereka, ada 6 kabupaten yang irisan konsesinya berada di wilayah yang terdampak banjir hari ini. Jadi TPL tidak boleh mengelak seperti yang kita lihat misalkan di pemberitaan mencoba membersihkan diri dengan mengatakan tidak ada kontribusi. Tapi fakta sudah mengatakan bahwa mereka berkontribusi besar dalam menyebabkan bencana ini. Sehingga tuntutan Sekber itu semakin meyakinkan diri bahwa pemerintah harus segera menutup permanen perusahaan ini. Terima kasih.